sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, selalu ceria, Allahu Akbar, bisa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, bagaimana kalau kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu biar lebih berkah dan pembelajaran kita lebih hikmat gitu ya. Oke, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum kita mulai belajar. Siap, belum belajar, marilah kita berdoa dan nanti berdoa dimulai. Oke, selanjutnya Ibu periksa kehadirannya dulu ya. Hari ini insya Allah semuanya hadir. Insya Allah. Kalau ada yang tidak hadir karena sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Oke. Abdul Qayyum Matin. Abdul Hasan Asori. Alhamdulillah 80% hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah belajar materi tentang apa? Minggu lalu betul, tentang proses penciptaan manusia. Ya. Di Quran surat apa ayat berapa? Betul. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Itu tentang apa ya? Di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, proses penciptaan manusia dimulai dari apa? Dari saripati yang berasal dari tanah. Yang kedua, air mani atau sel sperma. Kemudian segumpal kemudian tulang belulang dibungkus dengan daging. Adapun pertemuan kali ini atau pembelajaran pada kali ini yang ingin kita capai di presentasi dasarnya yaitu menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, kemudian Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17, kemudian hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang berbakti kepada kedua orang tua, dan hadis riwayat Muslim dan Bukhari dari Abdullah bin Amr tentang keutamaan merawat kedua orang tua. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, pertama, dengan observasi, nanti kalian menyimak video yang akan Ibu tayangkan, kemudian membaca LKS, kemudian membaca buku paket, kemudian membaca Al-Quran, maka diharapkan kalian dapat menguraikan materi atau isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian dengan observasi juga, dengan menyimak video, kemudian membaca LKS, buku paket, Al-Quran, diharapkan kalian juga mampu membandingkan pesan positif dan negatif yang terdapat di Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian mampu juga mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Manfaat kita mempelajari materi ini, pertama, harapannya bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah setelah mengetahui dalil dalam Al-Quran tentang Allah memerintahkan kita agar taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, manfaatnya semoga setelah mempelajari materi ini kita menjadi anak yang lebih berbakti. Gue sih percaya kalian termasuk orang-orang yang berbakti sama orang tua, anak-anak soleh-solehah gitu ya, insya Allah. Dan ketika sudah mempelajari materi ini, semoga lebih meningkatkan kembali rasa bakti kita, rasa kecintaan kita terhadap orang tua. Kemudian
bisa mengaplikasikan apa yang Allah firmankan di surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 ya. Oke. Strategi pembelajaran pada pertemuan kali ini kita akan memakai metode atau kita akan memakai model pembelajaran comparative learning dengan metode NHT. NHT itu numeric together, pembagian nomor pada setiap kepala. Jadi begini, Ibu nanti akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan setiap kalian itu punya nomor masing-masing di kepalanya. Setelah kalian punya nomor masing-masing di kepalanya dan duduk dengan kelompoknya, Ibu akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya untuk satu nomor, satu kepala itu satu pertanyaan. Setelah itu, Ibu kasih waktu kalian berdiskusi, mencari jawaban. Kemudian nanti ada presentasi jawaban dari pertanyaan yang Ibu berikan. Nanti boleh juga setelah jawab pertanyaan, misalkan kemudian ada yang menanggapi, itu boleh gitu, bisa gitu ya. Setelah itu baru nanti disimpulkan. Jadi kita nanti menyimpulkan bareng-bareng dari jawaban yang sudah kalian paparkan, dari tanggapan yang sudah kalian paparkan juga. Tapi sebelum kita bagi kelompok, yang pertama kita akan mengamati sebuah video, yang mana video ini berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, berkaitan dengan materi menghormati orang tua dan guru. Mungkin kalian semua sudah tahu kisahnya. Kita coba ulang kembali, mengingat kembali. Nanti Ibu bagikan LK-nya atau lembar kerja pengamatannya, gitu ya. Nanti kalian sambil melihat videonya sambil diamati. Kira-kira pesan yang disampaikan dalam video itu apa? Nanti dituangkan di LK atau lembar kerja Ibu bagikan ya. Oke, sekarang Ibu bagikan LK-nya. Boleh fokus ke belakang ya. Oke, sudah pegang semua LK-nya ya. Oke, sekarang kita coba lihat atau tonton videonya, kemudian kita amati. Kira-kira pesan apa yang sedang disampaikan oleh video ini? Silahkan diamati, kemudian dituangkan di LK-nya ya. Sekali-kali pemuda yang terkenal di langit minta sang ibu, waris anak, kemarilah sebentar. Oke, silahkan sambil diisi ya lembar itunya, pengamatan videonya. Oke, kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan di meja paling depan. Selanjutnya Ibu bagi kelompok ya. Nanti kalau sudah bagi kelompok, sudah bagi nomor, silakan langsung duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Oke. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke. Gak apa-apa, satu kelompok ada yang tiga, gak apa-apa. Karena ada kalian. Oke, silakan boleh duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang dengerin baik-baik dan diingat pertanyaannya. Ini pertanyaan nomor 1 untuk kepala nomor 1 berarti ya. Pertanyaannya langsung ditulis ya, kalau itu lupa namanya. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan siapa saja yang harus kita taati dan hormati dan apa alasannya. Oke, sudah ya? Oke. Sekarang silahkan berpikir bersama, silahkan berdiskusi, buka LKS-nya, buka buku paketnya, buka Qurannya, diskusikan bareng-bareng dan cari jawabannya. Ibu kasih waktu kalian 20 menit untuk berdiskusi. Setelah itu nanti kita presentasi jawabannya ya. Oke, diskusi dimulai. Kalau masih ada yang kurang dipahami juga boleh sambil nanya ke Ibu ya.
sudah konsentrasi semua, kita mulai jawab pertanyaannya ya. Kita mulai presentasi jawabannya. Nanti sudah selesai nomor tersebut untuk menyaksikan jawabannya, boleh kelompok yang lain di nomor yang lain untuk menanggapi jawabannya ya. Oke, kita mulai, kita acak nomor, karena hari ini tanggal 22, kita mulai dengan nomor 2 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kepala nomor 2 dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi dalam ayat 23 ini diperintahkan kepada umat Islam untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih aplaus. Oke, terima kasih ya jawabannya Mufliha. Jawabannya bagus sekali. Silakan dari jawaban Mufliha, ada yang mau menanggapi jawaban dari nomor 1? Ada? Oke, siapa? Oke, boleh. Rahman. Dan saya kepala nomor 4 izin menanggapi soal nomor 2 dari kelompok 2. Mungkin jawabannya sudah bagus. Sedikit menanggapi pada surat ini termasuk karakter pendidikan dalam Islam adalah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Akhlak anak terhadap orang tua dalam kandungan Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 terdiri dari 5 macam. Yang pertama, larangan mengatakan perkataan ufin. Oke, kita simpulkan materi pada pertemuan kali ini. Materinya kan tentang menghormati orang tua dan guru. Berarti yang harus kita taati adalah Allah. Kenapa harus taat sama Allah? Karena Allah itu Tuhan yang sudah menciptakan kita, yang sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, gitu ya. Nikmatnya banyak, tadi yang disebutkan katanya ada kesehatan, gitu ya, kemudian umur panjang, kemudian keberkahan hidup dan yang lainnya. Kemudian yang harus kita hormati selain tadi kalau kita tadi sudah taat sama Allah, yang harus kita hormati yang pertama adalah orang tua. Jangan ditanya lagi kenapa harus menghormati orang tua. Kita sendiri bisa merasakan betapa orang tua itu banyak sekali pengorbanannya untuk kehidupan kita. Apalagi pengorbanan seorang ibu. Tapi bukan berarti ayah itu sampingkan, tetap saja peran ayah juga penting dalam sebuah keluarga. Apalagi ayah itu adalah tulang punggung keluarga. Oke, itu ya kesimpulannya. Insya Allah hari ini materinya bisa dipahami ya. Bisa. Nanti tinggal diaplikasi. Oke, selanjutnya kita ada refleksi. Jadi itu sudah bikin RKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi silakan nanti diisi ya, ibu bagi, kemudian diisi ibu kasih waktu. Tapi dengan syarat tidak berdiskusi isinya dan tidak lihat Quran, tidak lihat LKS, tidak lihat buku. Ini silakan kerjakan masing-masing. Oke? Oke, selesai ya. Oke, boleh. Silakan dikoordinir. Bawa sini ke depan. Alhamdulillah nih jawabannya bagus-bagus nih. Tadi karena sudah sering diulang ya. Oke, ini sudah di akhir penghujung pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang sikap kita terhadap orang tua. Kita akan belajar dari kisahnya Luqman yang terdapat di Quran surat Luqman tentunya ya, ayat 13 sampai 17. Nanti silakan dipelajari di rumah, boleh cari di internet dan yang lainnya. Nanti minggu depan kita akan bahas gitu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya dan yang lainnya. Maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah.